Raja-raja di Hirah, bangsa Persia bisa menguasai Irak dan wilayah-wilayah di sekitarnya. Setelah Sirus yang Agung, 557–529 sebelum Masehi, dapat mempersatukan bangsanya. Tidak ada seorang pun yang berani menyerangnya hingga muncul Alexander dari Makedonia pada tahun 326 sebelum Masehi. Dia mampu mengalahkan Darius I, raja mereka, dan menghancurkan persatuan mereka. Akibatnya, negeri mereka terpecah-pecah dan dipimpin oleh raja-raja yang dikenal dengan Raja-Raja Thawaif. Mereka berkuasa di wilayah masing-masing secara terpisah hingga tahun 230 sebelum Masehi. Pada era kekuasaan Raja-Raja Thawaif ini, orang-orang Qahtan berpindah dan menguasai daerah subur di Irak. Mereka selanjutnya bergabung dengan keturunan Adnan yang juga berhijrah dan bersama-sama menguasai sebagian dari wilayah Yufrat. Kekuatan bangsa Persia kembali bangkit pada era Ardashir, pendiri pemerintahan Sasania sejak tahun 226 Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan menguasai orang-orang Arab yang menetap di daerah-daerah pinggiran kekuasaannya. Hal ini mendorong orang-orang Quda'ah untuk berpindah ke Syam. Sementara itu, penduduk Hirah dan Anbar tunduk kepada Ardashir. Pada masa Ardashir tersebut, Judzaimah al-Waddah menguasai Hirah, sebagian penduduk Irak dan daerah kekuasaan Rabi'ah dan Mudhar. Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung dan mencegah mereka untuk tidak menyerang kekuasaannya, kecuali dengan cara menjadikan salah seorang dari mereka, bangsa Arab, yang memiliki kefanatikan dan loyalitas terhadapnya dalam membelanya sebagai kaki tangannya. Di samping itu, dia juga sewaktu-waktu bisa meminta bantuan mereka untuk mengalahkan raja-raja Romawi yang amat dia takuti. Dengan demikian, dia dapat menandingi tentara bentukan yang terdiri dari bangsa Arab juga, seperti apa yang dibentuk oleh raja-raja Romawi, sehingga berbenturanlah antara bangsa Arab Syam dan Irak. Dia juga masih mempersiapkan satu batalion dari pasukan Persia untuk disuplai dalam menghadapi para penguasa Arab pedalaman yang membangkang terhadap kekuasaannya. Judzaimah meninggal dunia pada tahun 268 Masehi. Setelah kematian Judzaimah, Hirah dikuasai oleh Amru bin Adi bin Nashr al-Lakhmi. Ia merupakan raja pertama dari dinasti Lakhmi, sekaligus raja pertama yang mengambil Hirah sebagai tempat tinggalnya. Peristiwa ini terjadi pada masa Kisra Sabur bin Ardashir. Sepeninggal Amru bin Adi, beberapa raja dari kalangan Lakhmi tetap berkuasa setelah di Hirah hingga Persia dikuasai oleh Qubadz bin Fairuz. Pada masa kekuasaannya muncullah seorang tokoh bernama Mazdak. Ia mengampanyekan gaya hidup permisifisme. Banyak rakyatnya yang meniru gaya hidup ini, begitu pula Qubadz dari Persia. Qubadz mengirim utusan kepada Raja Hirah, yaitu Al-Munzir bin Ma'usama, mengajaknya untuk memilih jalan hidup ini dan menjadikannya sebagai agama. Namun, Al-Munzir menolak ajakan itu mentah-mentah dan arogan. Karena itu, ia pun dicopot dari jabatannya. Sebagai pengganti Al-Munzir, dia mengangkat Al-Harits bin Amru bin Hijral Kindi. Setelah Al-Harits memenuhi ajakan Qubadz untuk menerapkan gaya hidup Mazdakisme, pengganti Qubadz adalah Kisra Anushirwan, yang sangat benci gaya hidup ini. Dia membunuh Mazdak dan entah berapa banyak para pengikutnya. Dia mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa di Hirah. Sebenarnya Al-Harits bin Amru memintanya, tetapi dia justru dibuang ke Darul Kalb dan tetap di sana hingga meninggal. Kekuasaan Anushirwan terus berlanjut sepeninggal Al-Munzir bin Ma'usama, hingga naiknya An-Nu'man bin Al-Munzir. Dialah orang yang memancing kemarahan Kisra, yang bermula dari adanya suatu fitnah hasil rekayasa Zaid bin Adi Al-Ibadi. Kisra akhirnya mengirim utusan kepada An-Nu'man untuk memburunya, maka secara sembunyi-sembunyi, An-Nu'man menemui Hani' bin Mas'ud, pemimpin suku Ali Syaiban, dan menitipkan keluarga dan harta bendanya. Setelah itu, dia menghadap Kisra yang langsung menjebloskannya ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Sebagai penggantinya, Kisra mengangkat Iyas bin Qabishah Ats-Tsa'i dan memerintahkannya untuk mengirimkan utusan kepada Hani' bin Mas'ud agar dia memintanya untuk menyerahkan titipan yang ada padanya. Namun Hani menolaknya dengan penuh keberanian, bahkan dia memaklumatkan perang melawan raja. Tak berapa lama tibalah para komandan batalion berikut prajuritnya yang diutus oleh Kisra dalam rombongan yang membawa Iyas tersebut. Sehingga kemudian terjadilah antara kedua pasukan itu suatu pertempuran yang amat dahsyat di dekat tempat yang bernama Dzukar, dan pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh Bani Syaiban, yang masih satu suku dengan Hani. Hal ini bagi Persia merupakan kekalahan yang sangat memalukan. Kemenangan ini merupakan yang pertama kalinya bagi bangsa Arab terhadap kekuatan asing. Ada yang mengatakan bahwa hal itu terjadi tak berapa lama menjelang kelahiran Nabi, sebab beliau lahir 8 bulan setelah bertahtanya Iyas bin Qabishah atas Hirah. Sepeninggal Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa di Hirah dari bangsa Persia yang bernama Azazbah.
yang memerintah selama 17 tahun, 614 sampai 631 Masehi. Pada tahun 632 Masehi, tampuk kekuasaan di sana kembali dipegang oleh keluarga Lahm. Di antaranya adalah Al-Munzir bin An-Nu'man yang dijuluki dengan Al-Ma'rur. Umur kekuasaannya tidak lebih dari 8 bulan, sebab kemudian berhasil dikuasai oleh pasukan muslimin di bawah komando Khalid bin Al-Walid. Like and subscribe.